Tuh, disuruh tiduran. Kiainya disuruh tiduran. Ketir. Ketir. Perhatikan lagi. Tuh, wali teman-teman. Makanya kemarin kiai yang ditangkap oleh polisi karena mencabut santri-santrinya yang laki-laki, karena dulu dia katanya mengalami teman-teman. Mengalami juga dilecehkan. Aduh, ada musik seperti ini juga. Ini orangnya ya teman-teman. Perhatikan penampilannya teman-teman. Ini pelakunya ini ya. Terkait masalah modus, mohon maaf, biasanya algoritmanya itu sama dengan pelaku ini. Awalnya itu berawal dari korban juga. Siapakah mau dikubur hidup-hidup? Saya tidak mau mencocok logikan ya teman-teman, tetapi ini fakta bahwa guru sekumpul di depan jemaahnya yang katanya ini adalah majelis ilmu, majelis berkaramat bagi orang-orang sekumpul, tapi diisi dengan kelakuan-kelakuan sontoloyo seperti ini. Seberapa banyak pengikut guru sekumpul saya tidak takut, karena apa? Saya berbicara kebenaran. Apa kebenaran itu? Saya tanya kepada kalian. Memegang kemaluan laki-laki yang sudah dewasa di depan umum yang katanya itu majelis ilmu, apakah pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Jawab pakai ilmu, jawab pakai hati nurani. Saya cinta. Kalau tidak cinta nggak kena. Ya gitu ya. Karena cinta, karena saya diperintah Allah. 4,1 juta orang percaya dengan kewalian guru sekumpul, dan mereka rela desak-desakan pergi dari luar pulau ke Martapura untuk menghadiri acara haul guru sekumpul. Kesini naik apa? Naik bis. Naik bis. Ke sini 350. Yeah. Pas turun di Tanjung Perak, naik ke sini. Ongkos kan saya nanya ke ini apa ke loket kapal 400.000. Kata saya istirahat dulu lah. Kan nyampe Tanjung Perak sekitar jam 2:30. Jam 3 istirahat dulu. Nah tiba-tiba ada orang datang, udah mas katanya 200.000 nyebrang. Ya udah kata saya, daripada beli ke loket kan 400.000, lumayan kita 200.000 beli rokok. Kita akhirnya alhamdulillah sampai. Iya alhamdulillah sampai di sini, turun di Pelabuhan Trisakti, disambut relawan langsung gratis semua di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mereka membuat narasi seolah-olah mereka datang karena mengakui kewalian dari guru sekumpul. Bukti kewalian guru sekumpul apa? Banyak teman-teman. Ada videonya bercerita tentang dia melihat kuburannya Nabi Muhammad SAW terbelah, lalu Rasulullah SAW bangkit dari kubur, mencium lutut, atau bagaimana ceritanya, ada yang seperti itu. Bahkan tidak berhenti sampai di situ teman-teman. Orang ini, guru sekumpul ini, punya 1000 karomah, dan itu tertulis di dalam bukunya yang berjudul seperti ini. Dijual di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan berbagai macam marketplace lainnya. Bahkan secara offline pun ada yang menjualnya teman-teman. Silahkan dibeli dan perhatikan baik-baik betapa kayanya khurafat tersebut. Khurafat apa? Kisah-kisah tipuan teman-teman. Dan ketika itu semua, kenapa hal tersebut bisa menghipnotis orang di Indonesia? Karena cerita-cerita seperti ini memang banyak sekali digemari oleh bangsa kita teman-teman. Kisah-kisah heroik, kisah-kisah kesaktian, kisah-kisah orang memiliki karomah di Indonesia itu sangat-sangat laku. Sehingga apa? Kata para habaib, Indonesia ini pintu tarim miliknya Aulia Tarim. Bukan ulama Mekah Madinah ya teman-teman, tapi Aulia Tarim. Hanya orang Tarim, wali-walinya. Sangat hobi mereka main wali-walian. Dan sekarang orang-orang seperti saya yang membedah orang-orang Sontoloyo seperti ini, yang menyatakan, oh si fulan wali, si fulan wali, si fulan wali, bisa menurunkan rantai emas dari langit, Mi'raj 70 kali, keluar masuk surga, menurunkan hujan susu, memadamkan api neraka dengan jari kelingking. Kalau dia masuk neraka, nerakanya padam, api nerakanya padam. Sampai seperti itu kisah kewalian mereka untuk menghipnotis umat, dan berhasil teman-teman. Di Indonesia, orang-orang sufi ini bersaing teman-teman, bersaing cerita-cerita halu khurafat seperti ini untuk berlomba-lomba menghipnotis umat. Kenapa seperti itu? Karena mereka ada tradisi teman-teman, tradisi untuk mewalikan orang, mengkeramatkan orang, bahkan bukan cuma orang, kuburan dikeramatkan bagi mereka. Hingga apa? Ada wisata religi kuburan, mencari kuburan ini, kuburan itu, kuburan ini, kuburan itu. Akhirnya salah satu habib membuat kuburan-kuburan keramat palsu. Dan bukan cuma habib, orang-orang sejenis itu, baik dari yang A, B, C, D yang berfaham sama seperti itu, berlomba-lomba bikin makam keramat teman-teman. Dengan bahasa makoli inna, melihat jin kakinya seperti bebek, Sontoloyo teman-teman. Dan sekarang ada satu video dari seorang wali kutub yang diakui wali kutub,
Di awal tadi sudah saya sebutkan 4,1 juta datang ke acara haulnya. Untuk apa? Berbondong-bondong ingin mendapatkan barokah. Cerita, ya bermodal cerita bahwa guru kumpul begini begitu bisa menghipnotis orang. Saya pun bisa bikin cerita-cerita palsu, bikin kuburan palsu. Buatlah cerita-cerita kalau kuburan tersebut dulunya orang soleh, wali Allah, begini begitu. Dikultuskan, kita buat, bisa mendatangkan uang. Seperti itu rumusnya teman-teman. Dan kenapa di sini saya menyebut guru kumpul? Kemarin ditangkap polisi seorang guru juga. Di dalam kitab memadahkan kemaluan kita itu digelemeng seton. Abah guru kada pernah, seumuran kada pernah. Itu keistimewaan Abah guru kumpul. Alayya mafil ma'u. Bahwa alamatnya di Martapura sekumpul. Saya tidak tahu sekumpul mana ya teman-teman. Saya tidak tahu. Tapi intinya ada yang komentar seperti ini. Kalian bisa tebak sendiri. Dan baru-baru ini saya di-share sama mantan pengikut guru kumpul, yang dimana dia mendapati satu video yang guru kumpul ini memegang-megang kemaluan salah satu kiai. Kiai atau apalah tidak tahu. Pokoknya jemaahnya dipegang-pegang kemaluannya. Geli teman-teman. Coba kita simak seperti apa videonya. Agar tidak menjadi fitnah. Tuh disuruh tiduran. Kiainya disuruh tiduran. Ini sebenarnya full frame ya teman-teman. Cuman bagian si kiai ini tiduran dipotong agar tidak terlihat, ya. Tuh ketawa semua teman-teman. Guru Jahrani. Guru Syahrani, Jahrani atau siapa begitu. Ngaji pegang kitab ya. Gak tahu ini kitab apa. Video tahun 2025 ke bawah ya seperti ini teman-teman kualitasnya. Dipijit teman-teman. Tuh, perhatikan. Tuh, wali begini teman-teman. Aneh nyeleneh emang. Perhatikan lagi. Tuh, wali teman-teman. Makanya kemarin kiai yang ditangkap oleh polisi karena mencabuli santri-santrinya yang laki-laki, karena dulu dia katanya mengalami teman-teman, mengalami juga dilecehkan. Coba kita lihat seperti apa orangnya ya, biar kalian sama-sama tahu. Aduh, ada musik seperti ini juga. Ini orangnya ya teman-teman. Perhatikan penampilannya teman-teman. Ini pelakunya ini ya, sudah pakai tongkat, sudah berkeramat sebenarnya. Pencitraannya sudah dapat teman-teman, pakai tongkat, pakai imamah, pakai gamis. Pencitraannya sudah sangat sontoloyo hebat teman-teman. Kita bisa tahu sendiri ini penerus. Orang-orang seperti ini katanya penerus teman-teman. Penerus dari apa? Dari ajaran sekumpul. Alayya mafil ma'u. Dan katanya dia menjadi seperti ini karena pernah dilakukan hal serupa juga dulu oleh gurunya. Kira-kira siapa gurunya? Dipegang-pegang kemaluannya atau diapain saya tidak mengerti. Intinya dia pernah mengalami hal serupa oleh gurunya, katanya begitu. Terkait masalah modus, mohon maaf, biasanya algoritmanya itu sama dengan terlapor ini. Awalnya itu berawal dari korban juga dalam artian pernah mengalami hal yang sama. Pelaku ini Pak? Ya, mengalami yang sama dalam artian tapi kalau motif dendam itu tidak ada. Sebenarnya tidak ada. Cuma dalam artian Ketir. Makanya kita jagalah hati. Dan tidak lama kemudian netizen memberikan video ini kepada saya. Mas Heri, coba bahas ini. Saya tidak mau mencocok logikannya teman-teman, tetapi ini fakta bahwa guru kumpul di depan jemaahnya yang katanya ini adalah majelis ilmu, majelis berkaramat bagi orang-orang kumpul, tapi diisi dengan kelakuan-kelakuan sontoloyo seperti ini. Seberapa banyak pengikut guru kumpul saya tidak takut, karena apa? Saya berbicara kebenaran. Apa kebenaran itu? Saya tanya kepada kalian. Memegang kemaluan laki-laki yang sudah dewasa di depan umum yang katanya itu majelis ilmu, apakah pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Jawab pakai ilmu, jawab pakai hati nurani. Apakah Nabi Muhammad SAW pernah mengajari pegang-pegang kemaluan jemaahnya, para sahabat? Islam mencontohkan akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Apakah seperti ini akhlak Nabi Muhammad SAW? Akhlak siapa yang dipakai ini oleh guru kumpul? Heri Pras menghina guru kumpul, sontoloyo. Saya gak peduli dengan teriakan-teriakan hina-hinaan seperti kalian. Karena apa?
Nabi Muhammad SAW mengajarkan Islam ini untuk mulia di dalam kehidupan. Tidak pernah ketika saya mentanyakan apakah pernah Rasulullah SAW memegang kemaluan para sahabat di depan jemaah? Tidak ada, teman-teman. Khulafaur Rasyidin, adakah salah satu di antara Khulafaur Rasyidin yang memegang-megang kemaluan para jemaahnya, para sahabat yang lain? Hah? Keempat, Imam Madzhab. Saya tanya kepada kalian, ini wali nyontoh akhlak siapa? Sedang mencontohkan atau mengajarkan ilmu apa ini wali? Sampai hal-hal sontoloyo seperti ini dijadikan bahan ketawa. Pelawak misalkan, pelawak pegang-pegang kemaluan, ya terserah. Karena memang ilmunya melawak. Kalau orang yang dikatakan wali, orang yang dikatakan berilmu, diangkat menjadi walinya Allah di dunia, tapi menunjukkan sikap-sikap yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Siapapun yang bertemu saya, yang mengaku pengikut guru sekumpul, seakan saya tanya, datangkan kepada saya cerita bahwa Nabi Muhammad SAW pernah pegang-pegang kemaluan para sahabat di depan sahabat yang lain. Kalau tidak pernah melakukan, maka ini akhlak siapa yang dicontohkan, yang ditampilkan oleh guru sekumpul? Saya tanya kepada kalian, akhlak siapa? Bisa menjelaskan? Wali. Dicium lututnya oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada kisah bahwa Nabi Muhammad SAW pernah nyamar jadi guru sekumpul, ngisi kajian di tempat-tempat lain katanya. Apa ini? Ya cerita seperti ini yang banyak digemari oleh umat. Dan umat diam-diam saja, manggut-manggut saja dengar cerita khurafat. Karena apa? Suka, teman-teman. Kenapa Nabi Muhammad SAW tidak datang kepada Ali bin Abi Thalib ketika dirundung berbagai macam konflik perang, ya konflik perang Siffin, perang dengan Aisyah, perang dengan Muawiyah, sampai-sampai Ali ditikam. Kenapa Nabi Muhammad SAW tidak menghentikan kejadian-kejadian seperti itu? Malah datang buat cium-cium lutut, datang untuk nyamar-nyamar jadi guru sekumpul. Kesontoloyoan ini. Bagaimana dengan kalian yang selama ini katanya mencintai Nabi Muhammad SAW, tapi mendengar kisah-kisah seperti ini, mengiyakan begitu saja. Sedangkan kita bisa melihat nih akhlaknya seperti ini. Di depan jemaah, di video, pegang-pegang kemaluan. Sudah seperti penyanyi dangdut. Ada penyanyi dangdut, pegang kemaluannya. Siapa namanya? Banser. Tapi kalian, yang katanya si paling akidahnya tegak lurus, akhlaknya paling mulia, paling penjaga ulama, paling penjaga NKRI, paling menjaga kesatuan, paling mantap akidahnya, paling istiqomah agamanya, paling zuhud, paling warok, paling tawakal, paling tawaddu, ini Banser. Tapi ketika azan maghrib, nggak sholat maghrib. Harusnya kalian buka jaketnya, jadikan sejadah, berwudu, sholat di jalanan. Tapi apa? Rokok-rokokan. Ulama-ulama NU mengatakan rokok itu makruh. Kalau ulama Muhammadiyah, haram rokok. Meninggalkan yang wajib, mengerjakan yang makruh kalian. Apa itu? Saking tawaddunya kalian, saking zuhudnya kalian, saking waroknya kalian, saking kalian mengamalkan tasawuf. Begitu jadinya. Saya bicara seperti ini saking jengkelnya saya melihat apa yang terjadi di masjid itu. Orang mau mengaji tentang akhirat, kalian bubarkan. Ya Allah, miris. Ya, saya miris. Ya Allah. Apa ini? Jadi bahan ketawa tuh, ketawa semua orang. Tuh, betapa sontoloyo. Udah katanya. Ya Allah. Saya tanya kepada kalian, apakah iya orang seperti ini wali? Oh iya wali, tapi kata pengikutnya. Tapi kalau kata orang yang sekarang sudah mulai cerdas, berpikir bahwa agama ini berlandaskan dalil, berlandaskan dengan kebenaran, berlandaskan dengan kejujuran, berlandaskan dengan ketakwaan, maka kejadian atau tindakan-tindakan seperti ini tidak akan pernah dibenarkan. Meskipun dilakukan oleh orang yang dikeramatkan. Karena di Indonesia ini sangat hobi mengkeramatkan orang, teman-teman. Jangankan orang masih hidup, kuburan dikeramatkan sama mereka. Kayu ada yang keramat, teman-teman. Dan ketika kita mengedukasi seperti ini, Wahabi. Iya, Wahabi memang. Siapa Wahabi? Apa Wahabi? Wahabi adalah julukan bagi orang-orang yang berusaha memurnikan tauhid, meninggalkan bid'ah, mengerjakan kemurnian Islam. Itu yang dijuluki Wahabi. Dan yang memerangi Wahabi siapa? Syiah Sufi. Perhatikan baik-baik. Syiah dan Sufi kompak memerangi Wahabi, teman-teman. Karena setelah ditelusuri, Sufi lahir dari Syiah. Dan Syiah lahir dari Yahudi dan Majusi. Ya Allah. Dan yang paling unik lagi, orang-orang Sufi dan orang-orang Syiah belajar filsafat. Filsafat lahir dari siapa? Dari orang Yunani. Siapa? Aristoteles. Aristoteles agamanya apa? Gak tahu agamanya apa.
Intinya bukan Islam. Mereka belajar agama Islam melalui ilmunya Aristoteles, filsafat. Akhirnya muncul faham-faham sontoloyo. Wali ini, wali ini, wali ini, wali. Pokoknya berbagai macam wali, punya banyak wali mereka. Sedangkan wali-wali ini ketika di zaman keempat Imam Mazhab sampai kepada zamannya Rasulullah SAW tidak ada tuh disebutkan wali Autad, wali Nukoba, wali ini, wali itu, Majedub, sontoloyo, gak ada. Ya Allah, memang disebutkan dalam Al-Quran. Siapakah wali-wali Allah itu? Yaitu mereka yang benar-benar beriman dan benar-benar bertakwa mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Begitu teman-teman. Bukan wali-wali yang bisa sontoloyo pegang kemaluan seperti ini. Apalagi wali-wali yang bisa turunkan susu dari langit. Aduh, apa itu? Kisah-kisah halu diceritakan Indonesia sangat-sangat laku. Kasihan teman-teman. Kasihan bangsa kita ini. Banyak dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang sejatinya mereka menciderai akidah Islam, menciderai dari syariat Nabi Muhammad SAW. Miris. Ini tugas berat memang. Melawan doktrin, melawan tahayul, melawan bid'ah, melawan khurafat yang sudah menjamur dan mendarah daging di negara kita. Ini sangat berat tugasnya teman-teman. Karena ada pembelanya. Dan mereka mencari pembenaran teman-teman. Bukan mencari kebenaran, mencari pembenaran. Dalil-dalil mungkar, dalil palsu, dalil maudhu dipakai untuk membela amaliyah, bid'ah, dan ajaran-ajaran doktrin, takhayul, khurafat, dan dawir. Pengkultusan, kekeramatan. Komplit. Paket komplit. Ya Allah. Jadi benar-benar teringat saya kepada siapa itu kemarin, guru MR itu. MR apa? Koreksi kalau salah. Yang mencabuli 20 santri laki-lakinya itu. Ngeri teman-teman. Ngeri. Selamatkan anak cucu kalian dari faham-faham seperti ini dan dari pesantren-pesantren yang mengajarkan hal-hal seperti ini.